Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Lenaria, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171945. Pada hari ini 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP PGT 2 Katibun pada kelas 7 dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita sebaiknya membaca doa. Sebelum membaca doa, siapa biasanya yang memimpin? Oke, silakan dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Sekarang sebelum memulai pembelajaran juga kita cek untuk kerapihannya, ya. Bajunya sudah dimasukkan atau belum, kelasnya sudah bersih atau belum, ya. Silakan berdiri. Cek dulu ya, satu-satu. Apakah sudah rapi bajunya? Oke. Sekarang kalian cek dulu kelasnya. Sudah bersih atau belum? Apa masih ada sampah? Dibuang dulu sampahnya baru kita mulai pembelajaran. Coba cek dulu sampahnya ada enggak? Oke. Kalau dirasa sudah bersih, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya.
Hadir. Akila Aulia Jauri. Hadir. Ya. Hamdani. Hadir. Juwita Masari. Yani Saputri. Hadir. Vina Anastasia. Hadir. Wanda Safira. Hadir. Oke. Hadir semua ya. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Ibu ada ice break ya. Boleh disimak. Ice breakingnya silakan berdiri. Tangan diputar-putar menuju ke utara. Tangan diputar-putar tiga bahu. Tangan diputar-putar tiga bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, silakan ulangi lagi. Oke, sekarang kita membahas tentang materi. Materi yang sebelumnya kita bahas apa anak-anak tentang apa? Niat wudhu. Ada yang tahu niat wudhu atau bacaannya? Ayo yang sudah tahu tentang bacaan doa niat wudhu, silakan. Terus kalau caranya cara berwudu ada yang tahu? Silakan. Dipraktekkan cara berwudu, langkah-langkah cara berwudu. Pertama baca. Bersama baca niat, dan lalu basuh tangan Berapa kali? 3 kali, lalu membasuh mulut sebanyak 3 kali, lalu hidung 3 kali, habis itu muka 3 kali juga. Duduk. Oke, tepuk tangan buat temennya. Gimana? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu mau nanya, kenapa sholat itu setiap hari? Oke, silakan. Oke, karena sholat itu wajib. Pertanyaan kedua, apa perasaan kita setelah sholat? Siapa bisa jawab? Nah, kamu silakan, benar-benar. Suaranya dibesarin. Bahagia, benar apa salah? Sholat itu wajib dan sholat itu membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian sholat dan zikir yang pertama, ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis, ya. Lalu yang ketiga, merefleksikan pengalaman pribadi dalam menghadirkan sholat dan zikir, ya. Oke, sekarang Ibu ada video, silahkan kalian simak ya. Silahkan kalian lihat dengan baik-baik dan pahami. Paham? Ya, silahkan disimak ya. Silahkan disimak videonya. Lihat di depan. Semuanya fokus ke depan ya. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan
yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam, di mana seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Selanjutnya yaitu makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Selanjutnya yaitu sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk mentaatinya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dipahami? Sudah. Sudah ada yang nyantol dari video yang tersebut yang sudah ibu sebutkan tadi? Mengenai tentang sholat tadi. Sholat tadi adalah kita untuk membuat kita tenang. Terus juga sholat itu untuk membentengi diri kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Benar nggak? Terus kita juga wajib menjalankan sholat, ya, karena kalau kita nggak sholat, hidup kita pasti akan berantakan. Benar nggak? Ya, orang yang rajin sholat sama orang yang nggak rajin sholat itu berbeda. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang rajin sholat sudah pasti dia takut dengan Allah. Oke, materinya pengertian sholat dan zikir. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sholat merupakan tiang agama dan kewajiban utama setiap muslim. Dalil diriwayatkan sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. KF An-Nabut 45. Zikir berasal dari kata zakaro yang berarti mengingat. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hati dan perbuatan. Misalnya membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil takbir
Oh, boleh tulis kelompoknya, nama-nama kelompoknya ya. Oke, Ibu bacain dulu ini soal-soalnya ya. Yang pertama, apa makna sholat bagi seorang muslim? Itu nanti kalian silakan menjawab. Yang kedua, mengapa sholat disebut sebagai tiang agama? Yang ketiga, apa arti zikir dan bagaimana melaksanakannya? Keempat, kapan waktu yang paling baik untuk berzikir kepada Allah? Yang kelima, mengapa kita perlu berzikir meskipun sudah melaksanakan sholat? Ya, oke, silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan tanpa ikut ya. Kira-kira pertanyaannya? Jawabnya harus benar ya. Dia nanti dipersiapkan di belakang ya. Silakan silakan. Dijawab semua soalnya ya, nggak ada yang nggak dijawab. Dijawab semua soalnya. Bacain dulu, jangan terburu. Oke, gimana? Udah selesai? Selesai. Oke, sekarang kalian siapkan untuk presentasi. Perwakilan aja ya. Setiap kelompok hanya satu orang. Maju. Semua. Semuanya silakan maju ya. Jangan ibu pojok kelompok satu dulu. Silakan presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan. Kelompok satu ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah tiang agama bagi seorang muslim dan membuat kita menjadi tentram dan bahagia. Maka sholat disebut sebagai tiang agama karena sholat wajib bagi orang muslim dan mendekati kita dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti zikir dan bagaimana cara melaksanakannya? Apa kita tidak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini Madinah. Kelompok 2 ini ya, yang mewakilkan. Ya, apa bagaimana cara namanya? Pertanyaan nomor 1 tadi, kata baca. Makna sholat bagi seorang muslim. Mendapatkan dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, silakan duduk. Tangan. Kelompok nomor 3. Silakan, salah satunya ada. Maju. Tanya yang kedua ya. Yang mana yang mengapa Allah disebut setiap agama? Apa? Jawabannya apa? Mendidik kedisiplinan dan tanggung jawab, benar nggak? Mendidik, terus kedisiplinan dan tanggung jawab, benar ya? Oke, silakan. Kelompok 4, silakan tangan kasih tangan. Kelompok 4, silakan maju, siapa yang bisa? Ayo, salah satu orang ya. Pari sini. Ayo cepat, jangan apa aja mama sini. Kuatin suaranya ya. Kedengaran yang lainnya. Bagaimana cara melaksanakannya? Baca takbir, tasbih, takbir. Apa arti zikir dan bagaimana cara melaksanakannya? Hidup menjadi tenang. Terus kalau kita membaca tahlil, tahmid, takbir, ya, oke? Yang lainnya semuanya, ayo kita berdiri. Ini lagi.
Sekarang Ibu punya lembaran kertas, ya. Ini ada soal pilihan ganda. Ada 10 soal, ya. Nanti kalian tinggal kerjakan dulu, ya. Sambil dibaca. Sambil dibaca. Ya, silakan dibaca dan dikerjakan soalnya. Pilihan gandanya, ya. Silakan dikerjakan 1 sampai dengan 10 soal. Pelan-pelan aja mengerjakannya, jangan buru-buru. Kalau ada kira-kira pertanyaan yang agak susah, silakan ditanyakan. Untuk mengerjakan soal tersebut, Ibu kasih waktu 5 menit. Pokoknya selesai nggak selesai harus dikumpulkan, ya, dalam waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan kira-kira yang kalian agak rumit, silakan ditanyakan sama Ibu, ya. Jangan tanya sama temannya, ya. Tanya sama Ibu. Mainan selesai? Sudah selesai. Silakan kalian kumpulkan. Ini Ibu aja ambil. Ya, silakan dikumpulkan. Oke. Soalnya sudah selesai, ya. Sudah dikumpulkan. Sekarang kita mengulas lagi tentang materi kita yang kita bahas tadi. Materi yang kita bahas tadi, yang sebelum kita mengerjakan soal dan sebagainya, tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat wajib bagi umat muslim. Sholat lebih membuat kita lebih apa? Terus lebih teratur hidupnya, lebih damai, benar nggak? Terus
silakan pulang. Ayo. Yang rapi boleh silakan pulang. Kamu ini dulu, yang kosong. Sini. Sini. Hati-hati ya, jalannya. Ya. Terus yang ini.